Malaysia mungkin tidak terlalu sering disebut dalam perbincangan militer global, tapi jangan salah, negara ini memiliki kekuatan pertahanan yang terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi geopolitik Asia Tenggara. Terletak di jalur strategi Selat Malaka, salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia, Malaysia menyadari betul pentingnya mempertahankan wilayah udaranya, perairan teritorial, dan perbatasan daratnya. Dengan populasi sekitar 33 juta jiwa dan ekonomi terbesar keempat di ASEAN, Malaysia memiliki anggaran pertahanan yang cukup stabil, yakni berkisar antara 4 hingga 5 miliar dolar AS per tahun. Meskipun angkanya tak sebesar negara-negara besar lain, pendekatan Malaysia lebih fokus pada keseimbangan antara modernisasi peralatan, kesiapan pasukan, dan kemitraan regional. Tentara Darat Malaysia, TDM, memiliki lebih dari 80.000 personel aktif dan beberapa puluh ribu lagi di cadangan. Dalam hal alutsista, mereka mengoperasikan berbagai jenis kendaraan lapis baja seperti AV-8 Gempita, kendaraan tempur 8X8 hasil kerjasama dengan FNSS Turki, yang menjadi kebanggaan nasional karena diproduksi dalam negeri oleh Deftech. Malaysia juga memiliki kendaraan tempur berlapis baja Condor, Tarantula, dan beberapa tank ringan. Dalam strategi pertahanan darat, Malaysia mengandalkan mobilitas tinggi dan kecepatan respons, khususnya di perbatasan Kalimantan dan Semenanjung. Dengan fokus pada pertahanan hutan dan mobilitas infanteri, TDM lebih memprioritaskan fleksibilitas ketimbang kekuatan lapis baja berat. TLDM memiliki misi penting menjaga perairan strategis, terutama Selat Malaka dan kawasan yang bersinggungan dengan Laut Cina Selatan. Saat ini, TLDM mengoperasikan lebih dari 50 kapal berbagai kelas, termasuk kapal selam Skorpene, kapal patroli lepas pantai, OPV, fregat, dan kapal serbu cepat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek Littoral Combat Ship, LCS, Gowin buatan Perancis yang sempat tertunda, namun kini mulai digenjot kembali untuk menambah kapabilitas maritim mereka. Dengan hanya 2 kapal selam, kekuatan bawah laut Malaysia memang belum besar, namun mereka fokus pada peningkatan armada permukaan dan latihan bersama, seperti dengan Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. TLDM juga aktif dalam operasi anti pembajakan dan pengamanan pelabuhan penting. Tentara Udara Diraja Malaysia, TUDM, merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pertahanan nasional. Namun hingga kini, mereka masih bergantung pada jet tempur MiG-29, yang sebagian sudah dipensiunkan, FA-18D Hornet, serta Su-30 MKM buatan Rusia yang menjadi andalan utama. Jet Su-30 MKM memiliki kemampuan multi-role dan dilengkapi sistem avionik canggih, menjadikannya tulang punggung kekuatan udara Malaysia. Di sisi lain, Malaysia juga memiliki pesawat pelatihan tempur Hawk 208, serta radar-radar pertahanan udara yang terus ditingkatkan. Namun publik menunggu langkah besar. Apakah Malaysia akan segera memutuskan untuk membeli jet tempur generasi baru seperti KF-21 Boramae dari Korea Selatan, atau Gripen E dari Swedia? Keputusan ini sangat krusial untuk menjaga daya saing TUT di masa depan. Malaysia tidak memiliki musuh terbuka, tapi sejumlah potensi konflik selalu menghantui kawasan. Yang paling nyata adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, di mana Cina mengklaim kawasan yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif, Z, Malaysia. Di sisi lain, ancaman terorisme lintas batas dan penyelundupan di perbatasan Sabah dan Sarawak juga jadi fokus. Karena itu, Malaysia tidak hanya membangun kekuatan militer secara konvensional, tapi juga memperkuat pasukan khusus seperti GGK, Gerak Khas, Paskal, Pasukan Khas Laut, dan Paskau, Pasukan Khas Udara, untuk operasi kontrateror dan operasi intelijen terbatas. Malaysia juga sangat aktif dalam latihan militer bersama seperti exercise bersama SHIELD, RIMPAC, dan Cobra Gold yang memperkuat interoperabilitas dengan negara-negara sahabat. Malaysia juga mulai mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya. Perusahaan seperti Deftech, SMA Ordnance, dan Stride berperan penting dalam memproduksi kendaraan tempur, senjata ringan, dan pengembangan sistem teknologi militer. Meski belum setingkat industri militer Korea Selatan atau Turki, Malaysia terus mendorong kemitraan teknologi untuk mempercepat transfer pengetahuan. Pembuatan AV-8 Gempita, proyek drone lokal, dan sistem komando digital adalah beberapa bukti nyata bahwa Malaysia ingin lebih mandiri secara militer. Bahkan, pembahasan mengenai potensi membuat jet tempur ringan bersama ASEAN pernah muncul sebagai wacana jangka panjang. Dengan segala keterbatasannya,
Malaysia berhasil memosisikan diri sebagai kekuatan militer kelas menengah atas di Asia Tenggara. Mereka bukan yang paling besar, tapi punya strategi yang jelas, pertahanan teritorial, kemitraan regional, dan modernisasi bertahap. Kekuatan militer Malaysia mungkin tidak segarang Cina atau tidak semasif Indonesia, tapi mereka bergerak dengan prinsip kehati-hatian, diplomasi kuat, dan teknologi yang terus ditingkatkan. Dalam konteks ASEAN, Malaysia tetap menjadi pemain penting, dan bisa jadi penentu keseimbangan di kawasan yang makin rawan konflik. Jangan tertipu dengan ukuran negaranya yang kecil. Singapura dikenal sebagai salah satu kekuatan militer paling modern dan efisien di Asia Tenggara. Dengan luas wilayah hanya sekitar 700 km persegi dan populasi 5,6 juta jiwa, Singapura tidak bisa mengandalkan jumlah personel atau kedalaman wilayah seperti Indonesia atau Malaysia. Maka dari itu, fokus pertahanannya adalah pada teknologi tinggi, efisiensi logistik, dan strategi militer presisi. Anggaran pertahanan Singapura pada tahun 2025 mencapai 12,6 miliar dolar AS, terbesar di ASEAN jika dihitung per kapita. Ini menjadikan militer Singapura tidak hanya sebagai pertahanan nasional, tapi juga simbol status global sebagai negara maju dan pusat finansial dunia. Militer Singapura dikenal sebagai Singapore Armed Forces, SAF, yang terdiri dari 3 cabang utama, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Total personel aktif mencapai sekitar 72.000, namun yang membuatnya unik adalah sistem wajib militer, National Service, yang memungkinkan Singapura memiliki hingga 1 juta personel cadangan terlatih dalam skenario krisis nasional. Lebih dari itu, strategi Total Defense mencakup 6 pilar, militer, sipil, ekonomi, sosial, psikologis, dan digital, sebuah konsep menyeluruh yang bahkan menjangkau pendidikan dan kesadaran warga sipil. Singapura memahami bahwa dalam perang modern, kekuatan bukan hanya soal senjata, tapi juga resiliensi nasional. Angkatan Darat Singapura, SAF Army, tidak mengandalkan kuantitas, melainkan kualitas. Mereka mengoperasikan tank Leopard 2 SG, varian modern dari Leopard 2 A4 Jerman, yang dilengkapi dengan sistem kontrol tembakan digital dan perlindungan lapis baja canggih. Selain itu, mereka juga memiliki kendaraan lapis baja bionis buatan dalam negeri dan sistem peluncur roket artileri HIMARS buatan Amerika Serikat. Semua unit tempur didukung sistem komando dan kontrol terintegrasi, memungkinkan koordinasi cepat lintas unit. Meski jarang tampil dalam konflik regional, Angkatan Darat Singapura rutin mengikuti latihan militer bersama AS, Australia, dan negara ASEAN lainnya, termasuk latihan perang darat di wilayah luar negeri karena keterbatasan medan di Singapura sendiri. Republic of Singapore Navy, RSN, merupakan salah satu angkatan laut paling canggih di Asia Tenggara. Mereka mengoperasikan kapal fregat stealth kelas Formidable, hasil kerjasama dengan Prancis, yang dilengkapi rudal permukaan ke udara Aster 15 dan sistem radar mutakhir. Selain itu, kapal selam kelas Archer dan Invincible juga menjadi kekuatan bawah laut utama, dengan teknologi stealth dan senyap tinggi. Yang menarik, meskipun hanya punya garis pantai pendek, Angkatan Laut Singapura sangat siap untuk menghadapi skenario serangan laut dari segala arah. Mereka juga memiliki sistem deteksi bawah air dan radar pengintai pantai canggih, serta aktif dalam operasi gabungan anti pembajakan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Republic of Singapore Air Force, RSAF, dikenal sebagai angkatan udara terbaik di Asia Tenggara. Mereka mengoperasikan F-15 SG Strike Eagle, versi tercanggih dari F-15 buatan Boeing, dan F-16CD Fighting Falcon. Tidak berhenti di situ, Singapura juga telah memesan F-35B Lightning II, jet tempur siluman generasi kelima dengan kemampuan lepas landas pendek dan mendarat vertikal. RSAF juga dilengkapi radar Spider, sistem pertahanan udara dari Israel, serta drone dan sistem perang elektronik canggih. Karena keterbatasan ruang udara domestik, mereka melakukan latihan rutin di luar negeri seperti di Australia, AS, dan Taiwan, membuktikan fleksibilitas serta jangkauan global angkatan udara mereka. Singapura tidak sekadar mempertahankan wilayah udara, tetapi berupaya mencapai dominasi regional. Di luar kekuatan fisik, Singapura juga fokus pada perang informasi dan dunia maya. Mereka memiliki unit pertahanan siber dan intelijen yang sangat aktif, bahkan disebut-sebut sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Beberapa analis menyebut Singapura diam-diam memiliki kerjasama sangat erat dengan Amerika Serikat dan Israel dalam hal pengawasan digital, enkripsi,
dan teknologi militer. Mereka juga telah membentuk unit Digital and Intelligence Service, DIS, cabang keempat dari SAF yang secara resmi bertugas menjaga kedaulatan digital, melawan hoaks, dan membentengi sistem siber negara. Singapura paham betul bahwa perang masa depan tak hanya di medan tempur, tapi juga di dunia maya dan opini publik. Singapura adalah contoh unik dalam kekuatan militer modern, kecil secara fisik, tapi luar biasa dalam kualitas. Dengan investasi tinggi, strategi menyeluruh, dan komitmen jangka panjang, militer Singapura telah menjelma menjadi salah satu yang paling ditakuti di kawasan. Mereka tidak hanya siap menghadapi invasi atau serangan teroris, tapi juga membentuk reputasi sebagai kekuatan penyeimbang di ASEAN. Dalam dunia yang makin tidak pasti, Singapura tak main-main dalam urusan pertahanan. Mereka tidak hanya ingin bertahan, mereka ingin unggul.